Nah teman-teman, kita saat ini sudah di RRI Jakarta. Kita lihat nih, ini di lantai groundnya, ini menuju ke atas ya, Radio Republik Indonesia. Tapi kita lihat tuh di dalamnya ini banyak banget tempat-tempat bersejarah nih. Nah banyak space-nya, ada piano sini. Oke, terus kemudian sini juga ada juga nih piringan hitam ya buat puterin. Nah ini mungkin radio receiver tuh pembuatan 1948 nih. Wah ini ada radio zaman dulu. Ya. Nah, kita juga bisa lihat di sini nih. Ini piringan hitamnya juga. Dan bangunan RRI Surabaya tempo dulu. Ini yang RRI Banjarmasin dan RRI Jakarta. Nah ini dulunya nih. Bisa dilihat sini semua. Dan di sini bisa dibilang ada ruang pertemuan ya. Ruang pertemuan. Mantap. Sini ada bangku-bangku buat duduk. Kemudian juga kita melihat di sini ada radio-radio zaman dahulu nih. Radio-radio zaman dahulu. Iya. Oke teman-teman, kita mau ngobrol bersama manajemen dari RRI. So simak video berikut ini. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk, kita nonton sama-sama. Teman, saat ini kita sedang berada di RRI Jakarta. Wah, senang banget ya, kita mau lihat nih. Di sini ada studio siaran radio. Nah, ini ada Pro 2 ya, dan ada Pro 1. Ya, kita lihat yuk. Nah, ini masing-masing ada tujuannya. Jadi kayak ini Pro 1. Nah, itu kalau nggak salah tadi gue dibilangin ada penyanyi dangdut yang lagi talk show ya. Dan kemudian juga kalau yang lagu-lagu hits dan lain-lainnya ada anak-anak muda nih di Pro 2. Pro 2 itu 105 MHz Jakarta. Ya, kalau di sini ada yang Pro 1 itu 91,2. Jadi ada inspirasi, motivasi, dan lain-lain itu di 91,2 MHz Pro 1. Ya, kemudian, nah ini kalau misalnya ada gempa dan lain-lain, di sini ada namanya warning receive system. Ya, jadi bisa dilihat nih gempa real time-nya. Ya. Oke, nah kita mau lihat lagi yuk, ada apa aja nih yang berada di sini. Oke. Nah, selain tadi ada Pro 1 dan juga Pro 2, di sini ada juga namanya Pro 4. Nah, di Pro 4 itu ada nih, Pro 4 itu 92,8. Ya. Nah, Pro 4 ini bicara tentang budaya Nusantara. Setiap mungkin kota-kota pasti ada budayanya. Nah, di sini nih. Ini menyiapkan Pro 4. Iya. Oke, kita mau lihat lagi ada apa aja di RRI Jakarta ini. Nah, teman-teman, nah ini nih kalau pembuatan konten, pembuatan berita. Nah, ini kayak gini nih. Wah, keren banget ini yang terjadi di radio. Wah, kita lihat kan ternyata radio seperti ini. Jadi buat teman-teman yang penasaran nih, biasa bikin produksi radio gimana? Nah, kayak gini. Bisa bikin podcast, bisa bikin baca berita, dan di situ ada teleprompter tuh. Kalau dilihat di situ ada teleprompternya atau ada teksnya buat baca. Jadi kan semua juga nggak hafal kan. Nah, ternyata itu ada contekannya yang berjalan. Kita tinggal syuting depannya kamera gitu. Oke, yuk kita lihat lagi yuk. Nah, teman-teman, saat ini saya sedang berada di RRI. Wah, dan saya ketemu sama Ibu Ciptati Handayani. Halo Ibu. Halo. Ini sebagai koordinator bidang program siaran. Oh, siaran. Ya. Oke, wah senang banget Ibu. Terima kasih Bu atas waktunya. Iya, sama-sama. Selamat datang. Yes. Dan juga silaturahmi pertama di RRI Jakarta. Wah, iya lihat ini Bu. RRI ini mulai sejak kapan sih Bu? RRI. RRI itu ada sebetulnya sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, sebelum iya, 45 ya? Artinya dia sebagai RRI itu sebagai radio perjuangan. Radio perjuangan. Ada NKRI atau Republik ini, RRI juga ada.
RRI kenapa sebagai radio perjuangan? Karena para angkasawan, angkasawati RRI saat itu ikut berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia ini, karena dalam siarannya ini menggaungkan atau menyampaikan informasi bahwa Indonesia itu merdeka, Indonesia itu ada, itu ya beritanya jadi tersebar semua ya Bu ya. Iya. Jadi tapi tepatnya karena Indonesia merdeka 17 Agustus 45. Nah, kemudian resmi nih RRI yang kemarin para angkasawan angkasawatinya itu ikut berjuang dalam siarannya. Nah, kemudian secara resmi setelah Indonesia merdeka, maka secara resmi pula RRI itu resmi berdiri 11 September 1945. Seperti itu. Septembernya ya beda berapa hari gitu ya? Iya, langsung sebulan lah. Mantap, ya, sebulan sebulan nggak ada tuh. 17 ke tanggal 11 kan nggak ada sebulan. Wah, dan sampai sekarang ini nih Bu, tetap di udara Bu ya. Siap. Nah, sebagai Ibu koordinator di bidang program ini Bu, apa aja sih Bu program-program yang ada nih? Oke. RRI Jakarta berada di atau statusnya kan di ibu kota negara nih. Berarti kita memiliki kan ada tipe-tipe atau kelas ya. Kita masuk di kelas A. RRI Jakarta karena berada di ibu kota negara. Iya. Kalau RRI yang berada di ibu kota provinsi itu tipenya B. Ya, di ibu kota provinsi. RRI Jakarta di ibu kota provinsi. Tapi Jakarta kan ibu kota negara. Nah, maka masuk kelas A. Sebetulnya sama saja. Ini cuman letak wilayah aja. Tugas-tugasnya sama saja RRI seluruh Indonesia. Nah, RRI Jakarta ini ada 3 programa atau ada 3 kanal saluran ya, saluran siaran. Programa 1 ini diperuntukkan untuk masyarakat umum nih, sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dan kanal inspirasi, artinya menginspirasi masyarakat untuk berdaya melalui program-program informasi dan hiburan. Kemudian program 2 ini untuk anak-anak muda nih. Nah, anak-anak muda harusnya ini dengerin program 2 RRI Jakarta karena di sana ada lagu-lagu hits, ada info-info iptek, pendidikan, kemudian info-info bagaimana memotivasi anak muda menjadi kreatif, atau anak-anak muda yang mempunyai kegiatan kreatif, silahkan gabung di program 2. Sampaikan kegiatannya untuk mengajak anak muda yang lainnya lebih kreatif dan berkarya. Kemudian satu lagi nih, ada program 4. Nah, disinilah mungkin radio lain atau lembaga lain di bidang penyiaran yang memiliki misi budaya jarang ya. Tapi RRI karena mengemban amanah dari negara sebagai lembaga penyiaran publik, maka ada program 4 yang khusus siarannya itu seni budaya. Seni budaya Nusantara. Iya. Ini berarti dari kota-kota yang dimanapun se-Indonesia. Iya, budaya Nusantara. Tapi jangan dikira kalau budaya itu kesannya kuno, kemudian hanya milik orang tua. Enggak, karena generasi sekarang itu harus tahu nih budaya bangsanya. Budaya itu tidak hanya berupa adat istiadat atau kegiatan tradisi, tapi di situ kami juga menyiarkan konten-konten yang mendorong masyarakat tetap memegang teguh budayanya, menghormati, melestarikan budayanya. Nah, ini termasuk nilai-nilainya, nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai adab pergaulan, menghormati yang tua, seperti itu ada di kami semuanya. Sesuai Bu, Bhinneka Tunggal Ika ya. Betul sekali, iya. Juga ya, Bu, ya? Karena ada RRI, Radio Republik Indonesia, maka misinya seperti itu. Nah, Bu, kalau bicara ini kan tadi program udah ada Bu ya. Nah, rencana kedepannya apa nih Bu akan yang direncanakan? Akan ada nih Bu. Iya. Jadi jangan dikira kalau kita memang RRI sudah tua kemudian sebagai radio perjuangan. Dari dulu berjuang. Dulu mungkin berjuangnya revolusi ya, bagaimana kita
menegakkan kedaulatan negeri, menggaungkan atau menginformasikan ke dunia bahwa Indonesia itu ada, kemudian membangun masyarakat atau mengajak masyarakat untuk mengisi kemerdekaan. Nah, sekarang berjuangnya juga terus nih, tapi tidak perjuangan revolusi untuk kemerdekaan bangsa dan negara, tapi sekarang berjuang memajukan masyarakat, memberdayakan masyarakat Indonesia, itu melalui siaran-siarannya, informasi, hiburan, siaran budaya seperti itu. Nah, kedepannya dan juga sudah saat ini RRI juga menyesuaikan perkembangan teknologi nih. Iya, apa tuh perkembangan teknologi? Nah, kita sudah menerapkan konvergensi media, memanfaatkan multi platform media. Iya, kan sekarang masyarakat udah tahu nih, sekarang ini kan era digital ya. IT udah sedemikian majunya. Nah, kita siarannya kalau dulu mungkin cuma didengerin radio nih, audio di frekuensi FM, AM mungkin zaman dulu. Nah, sekarang kita bisa streaming. Streaming melalui web rri.co.id, kemudian streaming melalui aplikasi Playgo. Ini bisa ya, karena ada aplikasinya namanya RRI Playgo. Bisa di-download ya Bu ya? Bisa di-download, karena tinggal download kemudian pilih mau dengerin RRI yang mana. Se-Indonesia ada semuanya ya. Se-Indonesia ada semuanya. Kemudian RRI Playgo ini itu tadi multi platform. Ada audionya, tinggal pilih RRI Jakarta, program 1, 2, 4. Kemudian yang berjaringan nasional, ini beda satker sih, tapi ini berjaringan khusus News and Talk. Kemudian ada visualnya. Jadi audio visual nih. Audio visual. Makanya multi platform, tidak hanya audio, tapi audio visual juga online. Berita-berita online ada di sini. Iya. Seperti ini. Berkembang terus ya Bu ya. Betul sekali. Mantap ya Bu. Iya. Belum lagi kita masuk juga di media sosial. Karena betapapun sekarang ini orang nggak lepas dari media sosial, maka RRI sebagai media mainstream juga harus inline dengan media sosial. Seperti itu. Ya, apakah itu Facebook, IG, Twitter. Nah, yang baru-baru ini juga TikTok, podcast, kemudian apalagi tuh yang sekarang lagi ini tuh Reels, semuanya ada di sana. Karena teman-teman muda-muda nih yang jadi ujung tombak, kayak saya ini sudah usia cukup di belakang layar saja, kemudian yang teman-teman yang muda-muda ini yang berada di ujung tombak sebagai penyiar, reporter, seperti itu. Wow, mantap Bu. Apalagi ini kalau udah online berarti semuanya bisa mendengar, bisa nonton, bisa. Ya Bu, bisa lihat ya Bu. Dimanapun, di negara manapun. Di negara manapun ya. Iya, sesuai misi RRI kan. Apa nih Bu? Menjadikan media terpercaya dan mendunia. Nah, ini seperti itu. Wow, luar biasa. Bu, kalau perjalanan yang luar biasa nih Bu, dari tahun 45 sampai sekarang nih Bu, pasti kan ada core value-nya atau mungkin tips atau rahasia suksesnya nih Bu. Apa sih yang menjadi rahasia suksesnya dari RRI ini? Iya, meski nggak lahirnya di 45 ya, tapi kita tapi kita bisa merasakan betapa semangat para pejuang RRI. Semangat ini luar biasa karena mereka ada pahlawan-pahlawan yang juga menjadi pahlawan nasional ya, dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Beliau adalah Bapak Yusuf Ronodipuro. Itulah beliau yang menyiarkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Naskah proklamasi itu, disiarkan sehingga seluruh dunia tahu bahwa Indonesia udah merdeka. Nah, dari semangat itu tentu saja menjadi jiwa semangat yang dinamakan Triprasya RRI. Itu ada di setiap sanubari pegawai RRI untuk melanjutkan perjuangan, terus mengobarkan semangat. Tentu saja
itu sebagai modal untuk meraih keberhasilan, ya kan, berhasilan dalam membawa misi dan visi dan misi RRI. Itu tentu saja semangat. Kemudian melanjutkan semangat itu tidak pernah pudar, ya. Kemudian juga menyesuaikan perkembangan zaman. Seperti tadi kita sudah masuk di multi platform. Selain itu juga kita sebagai media itu tidak bisa bekerja sendiri. Nah, unsur kolaborasi. Kerjasama. Nah, adaptasi menyesuaikan tadi, itu akan menjadi satu kesatuan. Apalagi sekarang kita kan ada kementerian bahwa kita sebagai unsur ASN berakhlak. Di antaranya unsurnya di situ, adaptif, berakhlak ya. Di antaranya itu kolaboratif, kerjasama. Seperti itu ya, selain attitude ya, betul, sebagai karena kita bekerja di lembaga pelayanan publik seperti itu. Mantap, Bu, thank you so much, Ibu. Senang sekali saya bisa siang-siang. Nah, buat teman-teman pasti jangan lupa untuk dengerin RRI dan juga tonton ya di Playgo tadi ya. Betul. Jangan lupa ikuti terus siaran di RRI. Silahkan pilih di program 1 kanal Inspirasi. Betul. Ini kalau Jakarta di 91,2 FM. Kemudian program 2 nih anak-anak muda dengan lagu-lagu hits di 105 FM. Nah, yang suka budaya ada Minang, Betawi, Sunda, Jawa, ada semua di situ. Indonesia lah ada. Tapi jangan lupa walaupun budaya, penyiarnya fresh semua. Jadi komunikatif. Ada di 92,8 FM. 92,8. Nah, kalau berada di luar kota atau di negara manapun, tadi download RRI Playgo. Aduh, makasih Mas. Makasih Bu, dan juga RRI memainkan lagu-lagu hits nih, kayak ini tak ingin usai di sini. Betul Ibu. Betul. Oke, sekali lagi thank you so much ya Bu. Sama-sama. Thank you so much teman-teman. Demikian nih bincang-bincang saya bersama Ibu. Senang sekali saya bisa ngobrol dan tahu di sini nih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dengerin terus RRI ya, RRI Jakarta Ibu ya. Dan juga RRI Jakarta. Sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Herman. Bye-bye. Bye.